bagus nih, tapi ternyata penelitian itu tidak seperti itu. Kita tuh harus memulai dari yang kecil-kecil, mengikuti jalurnya orang, baru kita masuk di sub-sub yang diperlukan. Nah itu yang saya meleset di awal, tapi kemudian saya coba meyakinkan di prosesnya, akhirnya lolos juga. Apa yang mau saya sampaikan pertama tentang motivasi di saya di matematika terapan itu, kita meneliti biasanya beranjak dari fenomena, entah fenomenanya yang dijadiin objek ataupun fenomena yang dijadiin seperti ide berpikir. Kemudian ada permasalahan. Kalau kita sudah tetapkan satu objek, di situ tuh ada masalah nggak yang jadi concern kita. Kemudian ada objek penelitian, ya masalah itu kan besar, kita perlu breakdown ya, jadi kecil-kecil. Kemudian ada tahapan, kita harus netapin tahapan yang mau saya teliti itu apa aja. Kemudian nanti pada penelitian lanjutan yaitu masalah terbuka. Kenapa sih saya memilih judul yang ini, model matematika dengan parameter tak pasti? Sebetulnya bukan parameter tak pasti, tapi faktor ketidakpastian. Di model matematik yang kita mulai dari yang COVID kemarin, ini penyebab pertama saya. COVID kemarin itu kan simpang siurnya banyak. Kami orang epidemi itu meyakini kalau fatalitasnya tinggi, spreadnya harusnya cepat, nggak boleh lama. Kemudian orang Asia Tenggara katanya lebih kebal daripada orang Eropa gitu ya, sampai akhirnya dikatakan nasi padang sebagai obat COVID kan ada di sana. Terus muncullah kalung anti corona yang ternyata isinya sebetulnya adalah minyak kayu putih dari Kementan gitu. Dengan semua ributan itu sebetulnya di COVID itu akar masalahnya di tiga. Masalah inkubasi sebarannya sama menetap dia itu gimana? Kan simpang siur, ada yang 20 hari, ada yang 14 hari, ada yang 7 hari segala macam. Kemudian ini fatalnya gimana? Oh ada yang komorbid, ada yang enggak. Kemudian diobatin gimana? Ada yang pakai vaksinasi, ada yang treatment segala macam. Tetapi saya fokus ke yang inkubasi. Yang bikin masalah, yang bikin ribut kemarin itu, kalau saya kan baru ketemu dia 7 hari, saya belum tertular COVID kok. Berarti saya nggak COVID, akhirnya dia kelayaban begitu. Padahal habis kumpul-kumpul kan harusnya stay di rumah begitu ya. Dan di ITB sendiri, IPB, Unpad kebetulan di biomatematik itu selalu sepakat bahwasanya masa inkubasi COVID waktu itu 7/365. Padahal ada beberapa penelitian yang ngomong nggak sebegitu. Orang Asia lebih lama Pak, bisa 10/365, bisa 14. Sementara yang orang Eropa itu 3 atau 2/365 jalan. Tapi modelnya model ACR yang dipakai sama. Ini loh modelnya. Padahal antara orang Eropa dengan orang Asia kan beda. Akhirnya, oh ya berarti saya nggak boleh pakai 7/365, pakai 7/365 tambah sesuatu yang tadi Pak Masadi bilang tentang pandang lili itu tingginya itu pasti ada errornya di sana. Kemudian 2021 lagi senang-senangnya saya ngerakit PC, kebetulan dapat dana bantuan juga dari ITB. Kemudian bertepatan dengan Nvidia meluncurkan versi LHR, low hash rate, yang menangani masalah mining. Jadi VGA itu buat game oke, buat konten kreator oke, tapi buat mining jelek. Nah, pasar Indonesia itu dibanjiri sama power supply unit. Jadi yang ngurusin suplai listrik di Bapak Ibu. Gigabit salah satu merek yang terkenal, ada ya Seasonic, ada Deeppool dan seterusnya, tapi Gigabit yang paling juga termasuk yang terkenal. Dari saya SMA aja sudah ada Gigabit. Kasusnya meledak untuk 2 tipe ini. Diinvestigasi, saya ambil dari kanal Gamer Nexus karena kebetulan saya mengikuti ini perkembangan komponen listrik sampai 3 bulan. Permasalahannya cuma 2 ini, gara-gara warna. Ternyata yang ini dibikin di Thailand, yang ini dibikin di Vietnam. Nanti ada satu warna lagi tapi nggak saya tampilin karena ternyata tidak hanya kapasitornya tetapi resistornya juga bermasalah. Ada yang di Cina, ada yang di Vietnam, ada yang di Thailand. Padahal satu produk itu kan basic production ya Pak, nggak boleh beda-beda. Kok warnanya beda? Berarti Pak, kualitas yang dibikin di Vietnam dengan Cina beda. Kualitas yang dibikin di Vietnam dengan Thailand beda. Nah kapasitor itu kan seperti nyimpan energi listrik lalu disemprotkan begitu ya, seperti kipas. Kalau kita nyalain kipas tapi nggak muter, itu kapasitornya kena. Ganti aja 2.500 harganya, selesai. Kita bawa ke tukang servis kena 50.000, 100.000. Barangnya kapasitor itu
Kalau merek Miyako sekitar 2,5 mikrofarad, harganya 2.500 sampai 5.000 lah. Bawa tukang servis 100.000 tuh kena. Hanya gara-gara itu saja. Kemudian resistornya juga bermasalah. Ini oleh tim cyber mereka. Resistor itu Pak ada 5 garis, seingat saya ada 5 garis. Di ujungnya itu ada yang warna perak dan ada yang warna emas. Nah, yang warna perak berarti resistor ini saya bilang 100 ohm. Kalau warna perak berarti selisihnya 5%. Kalau yang warna emas berarti 1%. Saya tanya ke Pak Awid terus, saya punya resistor nih Pak 100 ohm. Di sini ada bilang emas. Ini 99 ohm atau 100 ohm, nggak tahu. Saya nggak tahu. Harus diukur manual. Lah kalau kayak gitu, saya memproduksi 1 juta barang dipasang. Ini nih yang terpasang 100 atau 99, nggak ada tahu. Makanya itu ada quality control sebetulnya di sana, ngecek gitu ya. Jadi ternyata di sini mereka itu pakai harga kapasitor yang mahal, fungsi resistornya tidak fix. Jadi resistor itu ada 2, ada yang fix, ada yang variabel begini. Oh, enak nih saya 3 band ya di situ. Kemudian ini saya ketemu dengan Pak Yanaka, dengan Pak Posan waktu di Unpad. Beliau itu teknik mesin, bikin mobilnya tanpa awak, dikendaliin pakai HP Android gitu. Suruh ngikut lintasan gitu ya, lomba robot. Ternyata waktu disuruh chaos begini, dicek chaos, kok saya suruh bikin angka 8 gitu, kok muternya nggak enak-enak. Terus ada satu penelitian dia lagi, malah bentuk fraktal Bu, cantik. Kita orang matematik cantik, orang engineering marah-marah ngamuk-ngamuk dari situ. Saya maunya sono kok zigzag begini. Ternyata penyebabnya di kapasitor. Di resistor ini ada resistor, ada amplifier, kemudian ini ada signaling, di sini ada voltasenya. Gara-gara dia memilih resistor yang ini. Akhirnya saya punya kesimpulan di 2021 saya sampaikan, model matematik itu kalau saya pasang diferensial pasti ada parameter modelnya. Dan parameter model itu bisa diambil dari fisik. Contoh kalau saya bekerja di angkot, di sistem peredaman angkot itu berarti kan saya pakai konstanta Hooke. Kalau saya bekerja di mesin pemanas air berarti saya konstanta panas, saya lupa namanya. Kalau saya bekerja di gelombang atau cahaya saya konstanta Planck mainnya. Berarti kan fisik, tapi juga dari data. Ada COVID, saya estimasi datanya butuh parameter, tapi parameternya belum tentu fix, belum tentu tepat 100%. Karena apa ya? Metode pengukurannya nggak pas, alat ukurnya nggak oke. Data kita itu Pak tidak ada data orang yang kena COVID mati itu berapa. Kena COVID sembuh, kena COVID lagi itu nggak terekap gitu. Padahal kita ingin model SIR itu yang sakit bisa terinfeksi lagi kan bisa dibikin asumsi ke sana. Jadi kelengkapan datanya nggak ada. Jadi saya bilang wajar Pak kalau saya berasumsi bahwa parameter model itu harus punya simpangan. Atau tadi Pak contoh dari Pak Prof Mas Hadi, pandang tuh tingginya 165, meleset-melesetnya 0,01 cm kan gitu. Simpangan ini saja. Nanti kita lihat di genioteksi yang contoh ini bahwasanya meleset saja 5% jadi masalah. Ini di yang sedang saya submit di Q3 di genioteksi namanya, ini parameternya meleset 5% itu jadi masalah gitu. Setelah saya punya motivasi, ya motivasi Bapak Ibu kan beda-beda ya. Kalau kita sudah punya motivasi, kemudian kita memilih objek. Di modeling itu di persamaan 1. Yang dikerjakan teman-teman baik di ITB, di ITS itu persamaan 1 tapi T-nya nggak ada Pak. T-nya nggak ada, F, X, U, udah selesai. T-nya nggak ada. Sementara saya itu maunya, ini saya satu sistem, kamu ngikutin jalur lintasan seperti kemarin ketika kita diskusi dengan orang Norwegia bikin kapal yacht, kapal mewah, tapi nggak ada nahkodanya. Cuma setting ini lalu lintasannya, dan lintasannya tuh begitu belok gitu kan, itu fungsi parametrik jatuhnya. Nah kamu ikutin, T-nya nggak ada. Kalau saya mau nggak mau ya T-nya harus ada. Orang ini ada T-nya langsung, sinus, kosinus kan gitu jarak. Kemudian ada mu-nya, itu fungsi kontrol, harus ada kontrol yang seorang kontrol. Harus ada deltanya karena nilai parameter nggak pasti. Kemudian ada omeganya karena noise. Ini ada sistem, ternyata sistemnya saya potong di sini aja ya, asumsi gitu kan, sebetulnya kan itu mengganggu. Gara-gara saya pilih ini muncul segini masalah. Analisis kestabilan, anak-anak S1 kita pakainya root grid, saya nggak boleh pakai Pak. Kenapa? Sistem saya otonomous, ada T-nya. Ya udah pakai Lyapunov, nggak boleh. Lyapunov itu hanya untuk yang otonomous saja. Berarti naikin yang ke barat, maaf. Cakap saya membaca teorema barat aja puyeng gitu. Jadi saya
Akhirnya pakai teknis yang di Microsoft. Di Microsoft mewajibkan ada fungsi yang terbatas. Saya pernah coba dengan Pak Jansen, untuk masalah skala aja itu laporan kerja saya 5 lembar. Nentuin itunya aja. Udah pusing, akhirnya ketemu pasal Fusizal. Akhirnya kita pakai yang itu. Jadi, pakai ini nggak bisa, pakai ini nggak bisa. Kita perlu seperti itu. Ketika saya milih, itu objek riset saya, kita harus milih yang ini. Apa sih masalah yang bakal timbul ketika kita melakukan riset, supaya kita punya catatan. Saya harus mendalami ini, saya harus mendalami itu, saya harus mendalami A, B, C seperti itu. Kemudian karena saya orang kontrol, di kontrol kan banyak sekali. Ada PID, power placement dan macam-macam. Ini adalah kontrol linear. Pakainya PID power placement kan fungsi transfer, pakai transformasi lapas. Orang saya otonom, saya bisa. Saya nggak bisa pakai itu. Pakai kontrol optimal, biasanya di linear. Saya non linear, saya bisa. Kemudian MRAP itu ada masalah begini, yang ini ada masalah begini, yang ini ada masalah, semua kita data. Kita punya catatannya sendiri. Kemudian robustness analitik dengan komputasi, nanti saya tunjukkan bahwasanya hanya sistem 2 planar saja repotnya luar biasa. Kemudian komputasi cost optimal atau unbounded, ini tergantung tadi H2 atau infinity. Kemudian implementasinya, kalau orang engineer yang tadi Pak Bagus sudah ditaruh di mobil gitu, makanya mobilnya kelihatan kok ngaco, kok nggak mau sih ngikutin belakang gitu. Jadi ditaruh spidol, dia harus bentuk akal 8, tapi dia malah kemana-mana. Kalau saya pakainya Arduino Pak. Jadi saya matiin lampu tetangga, lampu rumah saya itu pakai Arduino, pakai Telegram gitu. Saya matiin lampu, mati lampu gitu. Hidup lampu disco gitu hidup kan. Karena tetangga saya nggak mau nyalain lampu gitu. Malam nggak mau nyalain lampu, saya hidupin lampu saya. Oh, rumah depannya ada hantunya nih, dihidupin sekarang lampunya kalau malam. Itu kita pakai Arduino. Tetapi kan saya di sini sendiri gitu. Saya ngobrol ke orang fisika, jarang kita yang pakai Arduino. Padahal kalau kita bisa, nih saya punya model matematik, ini kontrolnya, ini implementasinya. Arduino saja barangnya cuma segini, harganya paling 36.000. Itu kita lihat simulasi publikasinya Q semua. Nggak ada Q3, Q4, Q2 ke atas, karena memang barangnya bisa gitu, prototipenya ada. Apalagi ibu kita kan harus ada prototip ya, itunya bagus. Kemudian ya tadi kan sudah objek di persamaan 1. Pak Jansen mendidik saya, apa yang mau kamu teliti? Terkecil. Oke, saya harus milih linear atau tak linear. Pak, linear ini udah tuntas, tak linear saya nggak sanggup. Ya udah ambil tengah-tengahnya di linear. Tapi kamu harus cari alasannya. Akhirnya saya mereview sekian jurnal. Masih dipakai orang nggak waktu itu? Ternyata 2018, 2009 orang masih pakai. Kemudian faktor ketidakpastian pada sistem, kamu tuh mau pakai noise, pakai answer. Saya mau pakai dua-duanya, datang proses KITB. Nggak selesai disertasi kamu. Pilih salah satu aja. Saya pilih dua-duanya, tapi saya kerjain dulu. Kalau ternyata ini selesai dan waktu saya sudah habis, yaudah saya lulus S3 pakai ini. Tapi kalau dua-duanya selesai, berarti lulus S3 pakai dua-duanya. Ini kita ada diskusi di sana gitu, diomelin. Kamu nggak boleh pakai ini, kamu nggak boleh pakai ini. Yang ini saja gitu. Melihat kapasitas kemampuan saya yang terbatas. Dan ketika saya memilih itu, saya juga harus bikin ini. Nggak usah serius-serius sekali dibaca gitu ya Pak. Ini saya itu harus melaporkan, kamu tuh udah baca paper apa aja. Saya tertarik sana, tapi kok nggak ada usahanya. Kamu baca apa aja yang udah kamu baca, menunjukkan bahwa memang saya pengen ngambil nulis, saya pengen ngambil answer. Kilo paper yang sudah saya baca, buku ini yang sudah saya review. Kemudian transformasinya, Pak Linya nggak bisa didesain buku kontrolnya. Bapak Ibu mana tahu tertarik ke saya, tetapi saya agak pesimis. Biasanya S2, S3 di Indonesia nggak ada yang bidang kontrol. Pak Jansen punya mahasiswa bimbingan S2 itu terakhir saya 2013. Sampai sekarang punya yang kontrol. Bimbingan S3 terakhir saya, sekarang nggak ada lagi. Ada yang bimbingan beliau yang S3 juga, tapi nggak terkontrol gitu. Orang pada banyak nggak senang kontrol. Pak Robert juga begitu. Bimbingan kan sebiji sekor gitu, memang nggak menyenangkan gitu. Nggak menyenangkan. Suruh teoritisnya, suruh simulasinya, suruh baca fenomenanya. Pak Teo ke dinamik Pak, jadi kalau ke kontrolnya enggak. Nah, kami tidak mau pakai Taylor karena Taylor itu hanya sekitaran titik equilibrium. Nah, pesawat itu kan kadang tiba-tiba kayak satu kan tiba-tiba cepat gitu ya. Kita nggak bisa pakai Taylor. Akhirnya saya pakai yang namanya brightness zero transformation. Saya akhirnya pakai ke sana. Tapi saya harus ngasih tahu kenapa kamu nggak mau pakai Taylor. Pak Asmadi tidak juga kan Pak Asmadi. Ya. Kamu kepitan nggak mau? Saya
pilot. Tapi ini bisa set, Mam. Saya pakai ini Pak, Ini. karena Enggak usah, Bu. supaya setiap titik di mana pilihan linear bisa dipetakan dengan satu persatu di linear. Ya, ini perlu kita catat, kita siapkan ketika saya pertanyaan ke sana. Ya, ini yang kamu harus siapkan, itu kata promotor saya. Kamu harus berani ngomong ini kamu sudah baca, kamu ini sudah baca, menyatakan itu memang bahan ketarikan saya ke sana. Kemudian identifikasi juga metode apa yang mau dipakaikan, metode kontrol banyak sekali. Akhirnya saya memilih metode adaptive stepping, ada yang saya rasa terlalu panjang kalau diceritakan di sini. Kemudian kenapa sih nggak pakai output recognition? Kebetulan ada anak S3 yang angkatan 2016 waktu itu membahas itu juga. Kamu kan udah selesai bahas itu 2013, ngapain membahas yang lain, cari kayak yang penemuan baru. Jadi akhirnya kita lepaskan, dikerjakan sama senior saya di 2016. Akhirnya saya menggunakan yang namanya metode backstepping. Setelah diidentifikasi semua, oke, saya kerja ke sini. Inilah objek dari yang persamaan satu. Secara umum saya kerjanya ke sini aja. Saya cukup kerjanya ke sini. Mudah ini, single input, single output. Ada yang multi input, multi output yang ngerjain teman saya Pak Firman di Unhas, dia yang ngerjain. Kemudian saya fokus ke yang fase minimum. Jadi kalau yang fase minimum Pak Ahmadi di Mibrau, kebetulan kami ini ada satu paper bersama gitu. Jadi dibagi-bagi gitu. Saya nggak mungkin ngerjain semua, kepala saya cuma segini. Udah, kamu kerjain bagian ini. Bapak Ibu, persamaan dua kelihatannya simpel. Kalau kita orang matematika, ngapain dua aja gitu, ngapain tiga aja, itu kan contoh. Mungkin kalau level ke akademiknya 0 sampai 10 jadi level 7 ke atas, 8, 9, bolehlah bikin teorema langsung. Ini kontrol punya begini. Tapi kalau saya itu level dari 0, skala 0 sampai 10 saya itu di 2 atau 3. Saya nggak bisa bikin teorema langsung. Saya pecah lagi. Dari yang satu tadi saya pecah di sini, yang ini pun saya pecah lagi. Pecahannya seperti ini. Sengaja saya tampilkan gini aja Bapak Ibu. Ini pekerjaan saya selama 4 tahun. Dan ini produk yang saya hasilkan selama 4 tahun. 3 catatan saya Bapak Ibu. Meneliti itu bukan mengambil hasil. Kamu pulang sana ambil buku saya ketinggalan di rumah, ngambil barangnya ada. Meneliti itu eksplorasi, kata Pak Robert. Bisa jadi dalam 3 bulan kamu nggak ketemu apa-apa. Saya 3 bulan nggak ketakutan Pak. Saya jangan dimarahin Pak. Nggak apa-apa. Kamu berarti sedang menikmati indahnya penelitian. 1 bulan kamu dapat hasil, 3 bulan kamu nggak dapat apa-apa. Oh gitu Pak ya. Penelitian itu eksplorasi, kamu kerjain. Ternyata kamu dapat tapi hasilnya jelek. Berarti saya kira enggak. Berarti kamu menemukan karakteristik sistem dengan kontrol seperti ini jelek. Orang lain jangan ngikutin kamu, dan kamu ketika mengembangkan jangan ikuti jalur itu kan ya, hasilnya jelek. Sementara kita selalu pengennya meneliti itu dapatnya hasilnya bagus. Ya nggak salah juga, tapi kurang tepat karena namanya meneliti mengeksplorasi. Yang kedua, namanya eksplorasi kan passion Bu ya, senangan begitu. Jadi nggak bisa penelitian itu ikut-ikutan dengan kolaborasi berbeda ya Pak ya. Kan kolaborasi saya ngerjain bagian ini, lu bagian itu, bagian sono gitu. Kalau yang sekarang terjadi ikut-ikutan, saya sempat ditegur Pak Johnson, Pak ngapain sih saya nggak COVID aja Pak, modeling aja saya terapkan. Kenapa kamu milih bidang kontrol? Ketika itu saya ditanya, ya begini. Antum, kamu mau ke Pak Edi Suwono atau ke sini? Oh iya Pak, kembali ke ingatan saya, kenapa saya ke sana gitu. Oke, saya ke sini aja Pak. Walaupun penelitian Pak Edi Suwono itu anak bimbingan S3-nya untuk lulus itu rata-rata megang 3 Q2 ke atas. Saya cuma megang Q3. Waktu saya tanya Pak Robert, Pak, bikinlah sampel gitu waktu saya PDLK 3, bisa nggak saya bikin sampel, ngapain lu tertarik bidang orang? Kamu fokus ke bidangmu. Passion kamu lo ikutin, nggak usah panas dengan orang. Kolaborasi silakan, tapi kok kamu ikut-ikutan sana nggak? Jangan. Tapi ada yang menyalahartikan dengan ikut-ikutan. Misalnya COVID kemarin Bapak Ibu, teman-teman saya, ayo kita meneliti tentang COVID. Ngapain penelitian ikut-ikutan, kata dia kan? Loh, di matematik yang saya pikirkan sekarang yang tidak ada kaitannya dengan COVID hanya analisis. Statistik jangan ditanya, nggak usah dibahas. Komputasi nggak usah dibahas. Modeling nggak usah dibahas. Aljabar ngapain? Aljabar itu salah satu penerapan SPL adalah melihat in-out-nya sebuah persimpangan.
Misalnya Pekanbaru kan ada banyak pintu masuk keluar dari daerah, itu kan ditutup gitu. Gimana caranya Pekanbaru ngimpor dan ngekspor barang, mengirim barang keluar, dan bagaimana Pekanbaru menerima barang luar kalau tidak terganggu gara-gara ada penyekatan? SPL sebetulnya. Aljabar itu. Kemudian Aljabar juga berbicara tentang kurva fitting, matriks rekondisi. Ketika kita melakukan pendekatan data COVID nih, pakai Taylor, bermasalah loh Bapak Ibu. Ternyata pakai direct bisa lebih bagus, dan orang Aljabar yang tahu matriks rekondisinya. Orang riset operasi, misalkan asuransi jiwa berjangka. Setahu saya ada CIR, ada PasiCek. Ya saya nggak pernah ngambil asuransi, tapi teman-teman saya kalau cerita ini CIR susah, PasiCek susah. Dengan adanya COVID kan peluang matinya dia lebih tinggi gitu. Gimana nih di COVID-nya? Kemudian inventory gimana? Inventory kan kita dulu ada yang nimbung barang, apa? Inventory yang saya paham EOQ, Economic Order Quantity, gimana? Kemudian ada namanya vehicle routing. Saya ngantar barang itu ke sana, tapi tidak hanya jarak, tapi beban kerja, ongkosnya, ada penyekatan enggak? Kita bisa semua ke COVID. Yang saya nggak bisa pikirkan di analisis ini apa masuk ke COVID-nya. Hanya cuma bagian itu saja, karena analisis adalah murni tulen gitu ya. Kalau kita masih main kemana-mana. Tapi ada orang bilang riset kok ikut-ikutan. Kita bukan ikut-ikutan, kita memanfaatkan momentum riset. Saya ya di bidang saya, tapi momennya lagi COVID ya ke COVID begitu, gitu memanfaatkan. Jadi yang saya maksud tidak ikut-ikutan itu orang lain publikasinya banyak di bidang A, kita itu bidang A lah, biar dapat publikasinya banyak. Kita tuh hanya tahu dia publikasinya banyak tanpa tahu sakit struggle-nya dia. Ketika kita menghadapi masalahnya dia, kita akan mundur. Percuma kita buang-buang waktu akhirnya. Karena setiap kita ketemu masalah sedikit, struggle, mundur. Dan yang persamaan dua tadi Bapak Ibu, yang ini sederhana, saya pecah-pecah. Selama 4 tahun dan belum selesai sampai hari ini. Pertama ngapain? Bilingnya biasa aja lazim kerjain. Saya langsung N kali N. Ngapain kamu kayak gitu? Satu dulu, skala dulu. Saya bikin skala, saya laporkan ke Jansen, bikin mana, saya laporkan. Kayaknya ini bisa nih ikut konferensi. Kenapa? Saya baca paper gitu, bikin paper sama dia. Oh ini mesin potong kertas ini mirip. Saya terapin di sana sukses. Masuk saya ikut Omset International Conference, masuk IOB. Tahap kedua begitu juga. Pak, saya mulai backsteppingnya yang oke, backstepping dilawankan sama Robas. Oh ketemu, masuk ikut KNM, masuk ikut ICST dan seterusnya. Kebetulan backstepping ini saya sedang kerjakan, kemudian senior saya yang 2006 itu butuh untuk kelulusan, sehingga firasatnya di Q1 tembus di Q1, tapi saya hanya di penulis keempat. Barulah tahun ketiga, tahun keempat saya berbicara tentang noise dengan parameter tentunya. Tapi yang ini udah muntah duluan. Kerjain dulu, lawankan dengan Robas kayak apa, dengan PID kayak apa, yang ini lawankan dulu kemana-mana. Itu sudah baru tahun ketiga yang saya kerjakan. Dan tahap 1 sampai tahap 4 paling tinggi OD4 loh. OD2 ketemu mesin kertas, reaktor kimia. Saya tanya ke orang kimia, betul nggak kimia kayak gini? Oh betul. Sedangkan kalau kita matematik ini kan cuma OD2, cuma contoh, betul. Tetapi inilah penerapan matematika di bidang itu gitu, dan ini masih dihargai oleh orang-orang di sana. Kemudian di sini saya ikut join dengan Pak Haposan waktu itu, ada AIP, ada IEEE. Kebetulan yang waktu tahap 3 itu saya sampai diminta untuk paper mereka. Cuman waktu masuk S3 saya punya omongan, saya lulus S3 harus punya AIP, harus punya IOP, dan harus punya IEEE Explore. IEEE Explore saya diminta untuk jurnal Q3. Katanya cuma masukkan untuk Q3 loh. Enggak Pak, saya punya omongan yang begini. Saya pengen punya IOP, saya punya AIP, saya punya IEEE, jadi saya nggak mau. Dan alhamdulillah di 2003 ini ICMA 2023 itu sudah paper kamera ready. Kamera itu berarti siap publikasi nanti bulan November. Mungkin Pak Bos yang berangkat. Kemudian RCAE robotik kontrol ini juga di Guangzhou, Cina. Mungkin Pak Ahmadin yang berangkat, karena kami bertiga yang mereka yang bagi-bagi, kalau saya fokus ke disertasi aja. Saya menampilkan ini untuk menyatakan ke Bapak Ibu bahwasanya kalau kita tak bisa lari, jangan belaga lari. Jalan dulu. Kita kan sering lupa, pengennya cepat lari. Padahal jalannya kita terseok-seok. Kalau saya menerapkannya begitu ya Bapak Ibu, karena kemampuan saya itu ya tadi skala 0-10 itu kemampuan saya di 3.
saya kok bagak-bagak betul mau bikin Scopus Q1. Jurnal nasional aja saya tidak pernah bikin yang saya berdiri di kaki saya sendiri. Mulai dari ngedrang, mulai dari neliti, mulai dari submit. Terus tiba-tiba mau bikin Scopus Q1. Ya kalau keberuntungan tinggi boleh, tetapi masa kita menggantungkan usaha kita kepada keberuntungan? Kan tidak, kita harus merencanakan. Nah ini contoh simulasi, contoh-contoh saja. Ini mesin kertas. Jadi kalau industri kertas, mesin potong itu tidak selalu, ini kertas nggak langsung gini, diangkat dulu. Kalau saya tanya teknik mesin, kenapa sih kok harus diangkat dulu? Menciptakan momentum, impuls dan momentum. Diangkat dulu baru diangkat. Rakit. Ini non minimum phase, kebetulan sistem saya. Kemudian ini reaktor kimia, teman saya dosen ITB, saya masuk S2, dia sudah lulus S3, Untung Triadi, luar biasa, IQ-nya 130 Bapak Ibu. SMA itu buku kimia dia sudah hafal. Jadi saya nanya, di reaktor kimia itu kan pakai apa namanya? Ada dua jenis, katalisator dengan inhibitor. Saya ingin mereaksikan A dan B. Tanpa katalis, A dan B itu pasti meninggalin sisa. Jadi kita itu pasti ingin ngasih katalis. Tapi dengan ngasih katalis, suhu reaksinya pasti lebih tinggi. Makanya yang kita mau sisanya 0, ya, suhu internalnya 0 dan sisanya 0. Yang sering terjadi sekarang itu kalau kita dimasukkan katalis, sisanya 0 tapi suhunya meledak. Sehingga kadang sering terjadi gangguan reaktor kimia itu gara-gara itu. Kita itu ingin seefisien mungkin menggunakan alat, tetapi kita lupa memperhitungkan bahwasanya akibat katalis itu cepat meledak ya. Kemudian yang ini genesiotesin yang sedang saya saat ini 3 sudah di accepted. Ini yang tadi persamaan tadi yang muter-muter itu Bapak Ibu. Ini saya tulis P dan delta. P-nya tahu dari nilai resistor, tapi saya tambahin delta. Kenapa delta? Anggap Anda tuh tadinya menduga 100 ohm, ternyata yang dipasang bukan 100 ohm tapi 95 ohm. Ya, penurunan saya lewatkan. Ini Bapak Ibu, ketika ternyata 95 ohm dari titik awal itu stabil, menuju ke sana, meleset 1% saja. Harusnya kan dari sini ke sono, ini muter-muter juga jelas. Gara-gara kesalahan satu parameter 1% saja. Di paper kami bahas hanya 1% parameter itu saja meleset 1% nilainya. Dari yang harusnya stabil seperti ini menjadi unstable seperti ini. 1%. Jadi resistor itu kalau 100 ohm 1% itu cuma 1 ohm cuma. Dari yang stabil begini, dari titik awal sampai ke titik akhir tiba-tiba berubah jadi dari titik awal tak kemana-mana dia. Hanya gara-gara resistor saya duga itu 100 ohm ternyata dia jadi 101 ohm. Kalau 99 ohm nggak masalah Bu ya, kan mundur gini. Ini malah jadi naik, mutar deh. Kok mobil kita begitu kok? Yang diubah api kemana-mana, padahal bukan masalah itu tapi masalah resistornya. Itu ini saya dapat dari Prof Pindakan itu yang pas di 4. Kamu coba kerjain ini karena kamu ternyata pakai kontrol adaptif. Saya tuh ngalami begini tapi nggak punya toolsnya karena beliau orang teknik engineering. Dan ini bifurkasi, saya lihat kemarin ada bimbingan Bu Dedi yang mengerjakan bifurkasi juga, tetapi orde 2 sehingga tidak akan ketemu. Bifurkasi ini minimal di orde 3, mungkin Pak Supriyadi atau Bu Musraini atau Bu Alinda yang mau ke pemodelan. Kalau predator pre nggak akan ketemu Pak begini, kecuali predator pre discrete ya. Karena kalau discrete kan kita pakai Z transform. Z transformnya sendiri ya seperti Laplace transform begitu, tetapi di domain discrete. Gara-gara parameter A, jadi ini nih stabil Bu, Bapak Ibu, stabil, tetapi dia tidak molanya sama. Kadang turun ke bawah, kadang naik, puncaknya turun naik dari sini. Hanya gara-gara parameter alfanya saya lihat. Bayangkan dari 5 dengan 6 itu kan lumayan besar memang di sini. Tapi di sistem saya yang 3 ini terjadi mutasi yang begini. Dan ini sebetulnya ilmu saya nggak ada. Ini akan lebih tepat kalau statistik masuk di Monte Carlo ataupun rantai. Nah ini simulasi kami karena permintaan mereka gimana kalau ada noise. Jadi kalau mobil itu lagi jalan, ternyata dia melewati sesuatu yang di situ itu ada magnetiknya. Listriknya kan terganggu. Di sini ada noise. Ternyata walaupun ada noise, tetap aja jalan, gitu ngikutin. Lagi jalan gitu ternyata ada sutek gitu kan. Sutek itu mengganggu listrik, masih oke jalan. Tapi memang kontrolnya naudzubillah kali begini
panjang. Ini panjang, memang luar biasa nyebelinnya. Nah, ini contoh yang keempat. Ini robustness Bapak Ibu ya. Ini PR dari Pak Robert ke saya, dan saya bilang saya nggak bisa, udah OD2 aja dulu, nggak usah tinggi-tinggi, OD2 aja dulu. OD2 saya pernah kerjain dari persamaan 6 jadi persamaan 9. Dari persamaan 6 jadi persamaan 9. Ada estimasi parameternya, ada deltanya dan seterusnya. Itu kan harus diselesaikan Pak, nggak bisa solusinya. Nggak bisa diselesaikan karena kita non linear, akhirnya pakai solusi deret. Solusi deret saya potong gitu ya, pakai 9. Ketemu performa saya itu harus gini. Ketemu delta maksimum. Apa sih delta? Saya itu mendesain kontrol. Kalau ada parameter tidak tentu, berapa parameter tidak tentu maksimum yang bisa kamu kontrol? Oh ternyata kalau 0,1 oke, 0,2 oke. Berapa sih maksimumnya? Maksimumnya 8. Dia kasih 8,01 error. Jadi saya nentuin deltanya berapa, kontrol saya delta maksimumnya berapa supaya kontrolnya jalan. Nah ini pakai simulasi, ternyata reset di sini. Kata Pak Robert ini masih bagus. Kenapa resetnya sedikit? Karena Anda potong di 9. Kalau dipotong ke sana, mapel saya tidur. Ya udah pakai metode yang lain, nanti di masalah terbuka saya sampaikan. Nah ini hasilnya. Kalau performa kontrol saya taruh 10, gamanya estimatornya 1 dengan 10, polanya begini Bapak Ibu. Ternyata kan ini ada anomali, ya ada anomali. Nah ini naik, yang sini turun gitu. Berarti kan ada yang titik tengahnya. Nah titik tengahnya saya nggak tahu. Saya tanya ke orang statistik juga enggak, karena ini katanya harusnya pakai Monte Carlo, harus pakai Monte Carlo. Monte Carlo nya saya nggak paham. Saya nggak paham dari mana masuknya, mereka juga nggak paham dari mana masuknya. Jadi diskusi nggak nyambung gitu. Ya karena saya butuhnya gimana juga nggak ngerti, mereka ke kontrolnya juga nggak ngerti, jadi akhirnya nggak jalan begini. Tapi di sini kita bilang ada titik tengah di mana kalau sempat parameternya di situ, ya udah parameter maksimumnya itu segitu ya. Sedangkan kalau ini kan naik Bapak Ibu, ini kelihatan turun, yang ini kelihatan turun begitu. Pasti ada titik tengah, pasti ada titik tengah yang kita nggak ngerti. Penelitian lanjutan, seperti tadi Pak Mas Adi bilang juga, mahasiswa kita itu nanti kepakainya kemana, dan yang kemudian dipelajari adalah nonlinear system itu pakai least square. Ini saya kurang paham kalau R pakai ini atau enggak, tapi setahu saya R Python dengan MATLAB itu kalau nyari optimasi sebuah fungsi pasti pakai Levenberg-Marquardt. Dan Levenberg-Marquardt itu juga R-nya cukup besar. Kita selalu nanya sekarang, kalau alfanya nggak harus tertabrak, nggak 2 begitu, tapi 2 tambah T misalkan, atau bagaimana gimana? Bagaimana kalau nggak cuma 2, tapi 2 tambah delta gimana? Kemudian apa nggak ada metode yang lain? Di ITB lagi ramai extended Kalman filter. Di ITB sedang ramai extended Kalman filter. Kenapa dia pakai extended Kalman filter? Karena dia bermain di persamaan diferensial. Kalau mau di statistik, setahu saya cukup pakai Kalman filter saja. Priori, post priori segala macam. Tapi kalau di bawah ke persamaan diferensial pakai extended. Saya diminta ikut kerja, tapi alhamdulillah otak saya nggak sanggup. Jadi kemarin saya tolak, nggak bisa Pak Robert, saya nggak ngerti ke situ. Pelajari dulu. Akhirnya saya dengan bimbingannya pelajari juga nggak ketemu gimana. Lalu Monte Carlo juga ternyata bisa. Machine learning ini baru kemarin ada Zoom Pak Hadi Susanto di ITS, itu baru mencanangkan gimana kalau parameter itu kita cari pakai machine learning. Jadi orang baru mulai. Kemudian dari sini ada algoritma genetika, algoritma cukup, ANN, artificial neural network, koloni, partikel swarm dan seterusnya. Yang biasa saya pakai ada 2, partikel swarm dengan genetik algoritma. Genetik algoritma pun yang biasanya yang bagus sebetulnya pakai kode gray, bukan yang pakai gen itu 1010 ya, karena 0,1 itu tidak bisa dari sana. Jadi ya ini tantangan bagi orang riset operasi. Ini ada sistem, ada model, ini ada data. Parameter apa yang paling bagus untuk nebak itu? Kita pakai Levenberg-Marquardt, betul. Tapi apakah parameter itu robust? Goyang-goyang data itu, misalnya ada data pencilan, ada data ini, masih oke nggak? Datanya 1 bulan, ternyata minggu ketiga hilang. Levenberg-Marquardt kan nggak bisa. Levenberg-Marquardt itu kalau data hilang ini tuh dinaikkan ke atas gitu, diakal-akali T-nya. Padahal Monte Carlo lebih robust, katanya lebih robust. Jadi kalau ada data pencilan, ada data hilang, Monte Carlo lebih bagus. Ini lebih kepada orang numerik dan operasi riset dalam menentukan sana. Kemudian
Kemudian robustness ini juga urusan statistik. Saya ditanya Pak Edi Tribasco, kenapa ya kamu error kok malah bahagia? Karena simulasi saya itu memang begitu. Saya simulasi terus deltanya sampai segede mungkin. Kalau error, yes, saya ketemu delta max. Katanya saya kayak orang gila, Anda S3 kayak orang gila, masa nyari error malah seneng gini? Itu karena saya tidak tahu tools statistiknya Monte Carlo. Ini saya punya parameternya tanggung nggak sih? Delta maksimumnya berapa sih? Itu katanya pakai Monte Carlo, katanya saya tidak paham detailnya. Kemudian kestabilan dan teknik ini orang matematik paling bangga kalau modelnya stabil asimptotik ya Bu. Misalnya ini kalau ada skripsi kan stabil asimptotik bangga. Padahal orang engineering paling sebel. Contohnya ini saya lihat angkot sama populasi tikus. Pak Mas Adi kan punya Fortuner ya Pak, atau Pajero ya. Pak Supriyan kan punya Fortuner. Coba bandingnya sama angkot. Angkot itu eksponensial stable Pak. Itu kesenangan orang matematik itu angkot itu. Bayangin naik angkot, ada lubang, langsung diam kita kan, dada kita udah sakit. Coba naik mobil Pak Mas Adi, ada lubang, tak. Bayangin dulu kita kan. Gitu deh. Kita tidak selalu butuh eksponensial stable. Tapi orang matematik eksponensial stable, ya kuno. Lalu populasi tikus. Coba Bapak Ibu amati berita, kadang tikus itu banyak, tiba-tiba hilang. Itu kan karakteristik kita ya. Nah, tikus itu begini Bapak Ibu. Alam itu memang seperti itu. Naik itu nanti hilang, naik lagi hilang. Nah inilah predatory. Kan nggak butuh Pak eksponensial stable. Kalau tikus tiba-tiba naik terus habis semua, ularnya gimana? Tukang bakso gimana? Kan bakso banyak. Bakso nggak ada kan? Jadi kalau pas naik itu tukang bakso bukan di Jawa. Kan tukang bakso juga memanfaatkan di sana. Jangan tadi masak pula. Dan belum makan ya Bu ya, nanti waktunya makan insya Allah lupa. Buat sendiri aja. Kita orang matematik selalu memaksakan eksponensial stable. Padahal di dunia nyata itu nggak selalu. Eksponensial stable kan lebih berat. Kalau stable aja kan lebih ringan. Tapi kita nggak mau eksponensial stable pokoknya harus stabil asimptotik gagal. Nggak angkot contoh. Kemarin saya melihat mahasiswa salah satu di kuliah kontrol. Ini ada robot, dia bawa makanan Bapak Ibu. Jadi robot itu dia begini, kayak kalau ibu Bapak Ibu lihat Upin Ipin gitu yang robot, dia bawa makanan, kalau dia jalan, nah, dia berhenti, dia kan akan bergerak begini. Nah, kan ada frictionnya itu mau yang dibikin seperti apa? Kalau saya sedang berbicara seperti ini, ya eksponensial stable, tapi bukan yang eksponensial begini ya, harus dampingkan harus begini. Kenapa? Ada hukum Newton di situ. Kalau saya bawa lingkungan begini, ke depan, tiba-tiba ke belakang, tuh masuk ke bawah. Jadi robot itu maunya ke belakang. Seperti gedung dalam di Jepang itu, gedung di Jepang itu di atasnya kan dikasih per. Jadi kalau gempa ke sana, ininya ke sana. Terus ngelawan begini. Sehingga kaca-kaca tidak pecah karena desainnya seperti itu. Dan mereka menggunakan kontrol robust. Nah kita enggak, kita pengennya yang seperti itu. Nah di predator prey kita nggak mungkin pakai ekonomi stable Pak. Nah malah sama teman kita, tikusnya harus habis gitu enggak, stable aja karena begitulah alam. Dia akan naik, akan turun dan seolah-olah menghilang tapi nanti naik lagi. Kemudian bagaimana website saya itu menerapkan cek ke sliding. Ini sudah saya kerjakan, ini submit, sudah publish di IEEE. Kemudian tapi ada masalah trackingnya gimana? Waktu saya mendesain tracking, saya punya masalah. Mohon maaf saya nulis sedikit x dot sama dengan ax tambah b misalnya. Ini kan OD1 ya. Ini di OD1. Kalau ternyata b-nya isi, ada nggak jaminan ini terbatas? Saya cek ke orang-orang dynamical system belum ada teorinya. Orang dynamical system ini sistem ini nilai awal itu solusi exist. Ini sistem begini itu begitu eksis. Sekarang ini ada sistem tapi solusinya harus terbatas dengan saya memilih nilai awal. Berarti kan tidak time invariant, tidak time invariant. Gimana? Belum ada teoremanya. Akhirnya saya terkendala di sini dan hampir 2 tahun ini nggak kerja apa-apa karena itu saya tinggalkan.
Kemudian ya ini kebetulan ini udah saya tulis juga di situ. Kemudian kan komputer sudah canggih, kenapa harus repot desain kontrol? Coba aja. Ini pekerjaan kami dengan orang Norwegia. Waktu itu saya, Prof Jansen, Prof Siska dengan pihak Norwegia desain dia gitu. Jadi ditebak-tebak aja kontrolnya. Masalahnya adalah domain tebakannya di mana? Jangan-jangan dia butuh sampai 10, kita ngasih cuma 1. Jangan-jangan dia cuma butuh 1, kita ngasih 10, mubazir dong. Jadi lumayan ini yang saya nggak tahu, ini orang optimasi yang tahu sebetulnya region tarikannya itu di mana. Dan ya terakhir itu seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Walaupun slide-nya 33 sampai 42 ini adalah daftar pustaka, kebiasaan saya selama S3 daftar pustaka itu harus dicantumkan. Jadi saya tidak bawa materi karena ya memang nggak menarik kontrol Bapak Ibu, nggak menarik, nggak ada pesertanya di TV itu. Jadi Pak Jansen pun sekarang cari mahasiswa S2, S3 juga nggak ketemu. Pak Robert juga enggak, cuma ada 1 2020 dan nggak ada penerus begitu. Memang nanti nggak menarik, tetapi di engineering banyak karena engineering kan pakai linear, taruh di alat jadi. Tapi tuntutannya sekarang kan misalnya robot mengangkat orang aja kan nggak mungkin linear. Masa orang gendut dengan orang kurus sama-sama diangkat? Kalau orang gendut itu kan diangkat dia kan banyak lemaknya, jadi tidak langsung diangkat, dia harus memposisikan wah ini keras. Orang engineering bikin mesin cuci nggak ada yang marah kita kan Bu. Kalau orang matematika kan marah. Coba aja mesin cuci, ibu puter, 30 menit normal, bersih nggak bersih kan masa bodoh. Padahal tiap kali kita mendesain kontrol untuk seperti ini, buktinya itu kan enggak. Kita tuh orang matematik pengennya kayak AC gitu. Kita set 16, ternyata ruangan ini 20, kita didinginin sampai 16 desktop. Nanti naik lagi, dia dinginkan lagi. Seperti kata Pak Prof Pandekem, ini pemanas air Bapak Ibu. Dari mana dia tahu? Ini sudah mendidih. Orang matematik ngerti. Terus kan sekarang lagi ramai tuh eco green itu kan. Mendidih itu ada sensornya. Bahwasanya sensornya segini. Sekarang kata Prof Pandekem waktu itu sampai ngeliatin ke saya skemanya, cuman bodohnya saya tidak tertarik sih itu. Jangan sampai di titik itu kamu matiin aja listrik. Kamu matikan listriknya sebelum itu, tapi kamu sudah dijamin bahwa air dalam ketel itu tetap mendidih. Jadi nggak usah ngomong kita sok eco green, aksi kita nggak ada. Orang matematik bikin. Kamu tentukan yang bagian ini. Skemanya sampai dikasih ke saya waktu itu ditunjukkan, cuman entah kenapa saya agak kurang tertarik sehingga saya abaikan. Dan itu kalau diletakkan ke produk cangkir low watt, banyak yang beli, pasti banyak yang beli. Listrik makin mahal kan sekarang, politik kayak gini kan, listrik naik, BBM naik, apa-apa naik. Kita inginnya ngecasnya sebentar, panasnya cepat. Masukkan ke panci, masukkan ke rice cooker, masukkan ke mana-mana. Konsep itu ketika dimasukkan ke industri banyak, dan orang industri nggak tahu karena memang dia tidak belajar sistem kontrol yang begini. Kita kan belajarnya yang stable kita pelajari, rasanya stable kita pelajari, mana-mana kita pelajari. Kalau mereka nggak, pokoknya Anda muter ini yang penting putar. Perkara bersih atau enggak, mau taruh sensor atau enggak, bodo amat. Kalau kita kan tidak. Kamu tuh kontrol ini supaya apa? Supaya begini. Persoalan matematisnya mana? Begini. Dan ketika itu dibawa ke dunia industri, belum tentu semuanya bisa dikerjakan. Dan ya itu yang belum kesal saya di S3. Jadi memang pekerjaan berat di kontrol, di dinamik adalah kalau sekarang ya komputasinya, karena saya bekerja dengan sesuatu yang nggak pasti begini, jadi ngerani program itu cukup lama gitu. Jadi kayak gini sampai ketemuan segala macam itu ngeraninya cukup panjang. Ini contoh yang simpel hanya 3,5 detik. Ada satu program yang saya submit ke Q1 sekarang itu sampai 2 minggu nggak berhenti. Kata promotor, kenapa kok milih yang seperti ini? Karena saya tools yang ini nggak ngerti Pak. Tools yang Monte Carlo ini saya nggak paham. Atau ada tools lain yang menentukan delta maksimumnya gimana, misalnya di Optimus, itu saya nggak paham. Jadi akhirnya saya lakukan secara komputasi, saya running sampai error. Begitu error saya cari. Kalau di MATLAB itu error bisa nggak stop Pak, lanjut pakai try and catch istilahnya. Jadi ya
Itu keluh kesahnya kenapa tadi saya tarik, karena materi ini sempat diusulkan untuk tidak dilanjutkan sebagai bahan disertasi saya, tetapi alhamdulillah bantuan promotor Profsiska waktu itu saya sampai, kalau tidak salah saya ada 8 dokumen saya yang indeks fokus selama S3. Selama saya jadi dosen 5 tahun, saya nggak punya 100 fokus pun. Tapi 3 tahun saya S3 saya punya 8. Begini kerjanya, kecil, oh bagus nih, submit. Saya bilang, Pak masa mau disubmit ke IEEE model begini? Udah, submit, bangga aja kita. Tahu nggak? Waktu saya di Gold Coast New Zealand ditanya, so you are research about non-linear system? Yes. Why there is internal dynamic? Non-minimum phase. Oh you research about non-minimum phase? No question. Oh dia 2 Bapak Ibu. Oh dia 2, sekelas profesor no question. Dan waktu di Luxembourg ada 2 profesor yang ngomong pakai bahasa Portugis. Dia bilang tolong terjemahin saya. Kita kalau nggak bisa bahasa Inggris seolah-olah sudah minder duluan. Ini profesor di level IEEE ngomong you can translate my speaking. Dia ngomong pakai Portugis. Waktu di Luxembourg, waktu di Gold Coast New Zealand orang Cina ngomong. Moderatornya orang Cina bisa bahasa Inggris dia, jadi dia ngomong begini, dia ngomong begini. Nah itu pengalaman yang menurut saya sebetulnya kita dijatuhkan gara-gara itu. Oh nggak ngerti bahasa Inggris, oh nggak bisa riset nggak. Saya sudah berkali-kali ikut konferensi, ada orang nggak bisa bahasa Inggris ngomong pakai bahasa Portugis, orang lain terjemahkan sekelas profesor. Jadi ya mungkin pesannya mari Bapak Ibu semangat bagi yang mau riset, entah riset pribadi ataupun riset kolaborasi, ada batasan-batasan. Mungkin saya lihat Pak Supriyadi, Bu Musra ini kan pengen Bu Ayunda, Bu Lidik kan mau lanjut S3 400 tahun begitu kan, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ini semua butuh tahapan. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf yang berbicara di depan ini cuma menyampaikan, tidak lebih jago dari bapak-bapak yang di depan saya, jadi ada kesalahan atau apapun saya mohon maafnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.